Ya pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Pak Burhan, masih bersama kami ya Pak ya? Siap. Oke, Pak Burhan itu tadi melihat bahwa angka presentasi ini masih bersifat fluktuatif. Tadi Bapak juga menjelaskan kriteria-kriteria untuk menjadi cawapres. Lantas ini sebagai cawapres nanti figurnya ini harus di bawah capres, setara atau seperti apa Pak? Ya, pertama bagaimanapun figur capres-cawapres itu harus bersifat komplementer, saling melengkapi. Saling melengkapi di sini bisa dari sisi elektoral, bisa juga dari sisi kemampuan teknis. Dari sisi elektoral misalnya, capres-cawapres itu harus punya keunggulan masing-masing, sehingga kelemahan dari capresnya itu bisa ditutup, bisa ditambal secara elektoral. Misalnya ya, untuk figur Anies Baswedan itu kan kelemahannya capres, dia itu kan kekuatannya di Sumatera, Jawa Barat, Banten dan DKI, tetapi lemah sekali di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi figur cawapres yang perlu dicari oleh Anies Baswedan adalah figur cawapres yang punya kemampuan untuk menambah suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, misalnya untuk Pak Prabowo, kurang lebih kriterianya sama juga dengan Anies Baswedan. Dari sisi elektoral punya plus dan minus yang kurang lebih mirip dengan Anies. Kalau Ganjar itu agak kebalik. Ya, Ganjar sangat kuat di Jawa Tengah, cukup lumayan kuat di Jawa Timur, tapi lemah di provinsi Jawa Barat, ya, kemudian Sumatera dan lain sebagainya. Nah, karenanya cawapres yang perlu dicari oleh Ganjar adalah figur yang bisa melengkapi kekurangan elektoralnya. Bisa Erik, bisa Ridwan Kamil gitu ya. Terutama yang bisa melengkapi dari sisi kelemahan elektoral Ganjar di wilayah barat. Jadi kalau ditanya soal setara tidak setara, tentu capres punya bobot yang lebih tinggi ya ketimbang cawapres. Tetapi peran cawapres 2024 nanti, baik pada waktu proses winning the election maupun running the government, itu jauh lebih penting ketimbang misalnya era-era cawapres sebelumnya. Ya, tapi Pak Burhan, ini apa kesulitan pemilihan bakal calon wakil presiden? Karena setiap partai ini pasti menginginkan calon dari partainya yang maju, terutama partai yang berkoalisi lebih dari 2 partai ini, Pak. Betul, makanya meskipun 4 nama teratas tadi ya, yaitu Ridwan Kamil, kemudian Erik, kemudian Sandi dan AHY, tetapi masing-masing kan punya kelebihan. Misalnya AHY bagaimanapun bukan hanya dari sisi elektoral, dia adalah ketua umum Partai Demokrat. Kemudian Sandiaga Uno adalah salah satu elit Gerindra. Nah, Ridwan Kamil baru masuk ke Golkar ya. Nah, mungkin satu-satunya tokoh non-partai yang melejit sekaligus muncul di top 4 ya, cawapres ya hanya Erick Thohir. Gitu. Sementara variabel partai itu menjadi krusial karena bagaimanapun capres-cawapres tidak bisa maju kalau tidak didukung oleh partai. Tetapi menjadi bagian dari elit partai itu juga bisa menyebabkan problematika sendiri. Sebab yang mengusung capres-cawapres kan koalisi. Jadi misalnya untuk koalisi perubahan, ada PKS, Nasdem, dan Demokrat. Nah, meskipun AHY ketua umum Partai Demokrat, tetapi kan belum tentu Demokrat dan belum tentu misalnya Nasdem dan PKS ikhlas memberikan kursi cawapres kepada salah satu partai pengusung. Padahal iurannya untuk bisa mewujudkan koalisi perubahan kan sama antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi menjadi bagian dari elit partai pada satu sisi itu menguntungkan, tapi pada sisi lain itu juga mengurangi bargaining position karena dianggap hanya memberi kontribusi buat satu partai saja dalam bangunan koalisi yang bisa mencapreskan dan mencawapreskan satu pasangan. Baik, terima kasih Pak Burhan atas waktu dan jawabannya. Kita tentunya penasaran dan ingin tahu siapa kira-kira nanti yang akan menjadi capres dan cawapres. Apakah akan sesuai dengan persentase yang tadi ditampilkan? Sekali lagi terima kasih Pak Burhan, selamat pagi. Sama-sama, pagi.